Jadi memang kita tuh trying to embrace orang-orang yang untuk calon-calon pembeli kita itu bahwa yuk pakai yang namanya produk lokal Indonesia gitu kan. Makanya kita cari dulu pengrajinnya yang emang lokal dari sini dan kita coba memasarkan tasnya. Sama yang kedua, sebenarnya kita mencoba juga ngelihat nih peluang di Jakarta itu kan baru ada peraturan yang namanya less plastic bag using gitu. Jadi intinya harus yang ada yang namanya mengurangi pemakaian plastik. Jadi disinilah kita coba embrace orang juga buat yuk pakai tas dari daur ulang plastik gitu sih. Kita juga memastikan untuk misalkan pengrajin mungkin memang ada banyak, tapi memang kita kemudian tahu oh misalnya dari Ponorogo, kebetulan kita nggak cuma di Ponorogo juga, ada juga misalkan di Banyuwangi, kesebar di beberapa wilayah di Indonesia. Nah itu tuh kita juga try and error, jadi kita nyoba sampai akhirnya kita dapat nih spesialisnya, misalkan yang di Ponorogo tuh oh mereka tuh bagus bikinnya untuk bahan yang atau model seperti ini. Jadi emang itu based on kita trust dan kita juga sebenarnya kita juga cukup mengenal sama pengrajin kita sendiri kayak gitu sih. Oke, kalau misalkan untuk bahannya sendiri, itu sebenarnya memang udah ada perusahaan yang bikin bahannya. Kita memang nggak produksi sendiri. Cuman memang kita mengetahui waktu itu kita juga nyari tahu dan ngobrol sama pengrajin kita. Jadi sebuah perusahaan ini memang yang awalnya tuh dia kayak mengumpulkan plastik-plastik, kayak ini kan sebenarnya bahannya kayak recycle plastik ya. Jadi mereka yang dari plastik itu di-recycle untuk jadi bahannya dalam bentuk kayak tali gitu, yang nanti dikasih ke pengrajin-pengrajin kita yang akhirnya dianyam. Sebenarnya kedepannya reseller juga tuh kita pengen supaya orang tuh juga punya passive income gitu loh, karena kan di tengah pandemi ini pasti banyak orang yang juga kehilangan pekerjaan. Dengan kita bisa membantu mereka, yuk jadi reseller tas kita, keuntungannya di kita juga tasnya bisa lebih dikenal orang dan mereka pun akhirnya juga bisa mendapatkan pendapatan yang lebih gitu. Jadi memang kalau dari kita, Nyaman Goods berharapnya kedepannya banyak anak-anak muda yang bisa membangun UMKM untuk memberdayakan pengrajin-pengrajin lokal yang ada di Indonesia sendiri. Kita berharap produk kita tuh tidak sebatas tas dan juga clutch gitu misalkan, tapi kita bisa lebih berkembang lagi, memberdayakan pengrajin-pengrajin kita. Semakin besar kita juga akhirnya bisa mempekerjakan orang-orang lebih banyak lagi, sehingga bisa membantu Indonesia dalam menurunkan angka pengangguran.